Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang teknik hacking, yaitu recognize dan scanning. Masih bersama saya, yaitu Fitria Nur Ayuni, dengan NIM 23051204046 dari kelas TIA 23. Sebelum kita mempraktekannya, kita perlu mengetahui apa itu recognize dan scanning. Jadi di recognize ini dia itu mendapatkan berbagai informasi mengenai target atau calon korban seperti nama domain, alamat IP, teknologi yang digunakan, serta kontak dan lain-lainnya. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai sistem target, termasuk sistem operasi yang digunakan, siapa sistem adminnya, perkiraan topologi jaringan, khususnya server-server ataupun host menggunakan alamat IP publik atau internet, kemudian polisi, dan informasi lain yang dipublikasikan. Jadi di recognize ini hanya sebatas memata-matai atau mengintai. Lalu biasanya seorang pengintai itu mencari atau mengintai diantaranya nama domain, kemudian kontak teknis organisasi seperti nama, posisi, alamat, nomor telepon, kemudian alamat IP-nya, lalu ada teknologi yang digunakan seperti sysop, aplikasi, dan lain-lain, kemudian ada lokasi fisiknya, lalu informasi lainnya yang didapatkan melalui social engineering, kemudian footprinting tools seperti NSLOOKUP atau DIG. Kemudian, jadi di scanning, dia akan mulai melakukan probing atau penyelidikan terhadap korban untuk mencari lubang security yang bisa dieksploitasi atau sebagai pintu masuk ke sistem tersebut. Tujuannya yaitu untuk melakukan identifikasi port yang open atau aktif dan service yang digunakan. Jadi di scanning ini seorang pengintai itu sudah melakukan eh, istilahnya itu mengetuk pintu secara langsung. Jadi toolsnya itu sebenarnya ada Netstat, kemudian ada Nmap dan Nessus. Tetapi yang akan kita gunakan praktikum nantinya, kita cukup gunakan Netstat. Jadi Netstat itu merupakan utility yang powerful untuk mengamati current state pada server, kemudian service apa yang listening untuk incoming connection, kemudian interface mana yang listening, dan siapa saja yang terhubung. Kemudian untuk port scanningnya merupakan proses koneksi ke port TCP atau UDP pada host yang menjadi target untuk melakukan service apa yang sedang berjalan atau listening. Jadi dengan mengidentifikasi port listening ini, kita dapat menentukan jenis aplikasi dan sistem operasi apa yang dipergunakan pada host tersebut. Service dalam status listening ini memungkinkan orang yang tidak berhak menerobos ke host tersebut. Baiklah, kita langsung saja mempraktekannya. Praktikum recognize dan scanning menggunakan GNS3. Yang pertama, kita lakukan praktikum recognize. Yang pertama dengan menjalankan link web voice berikut ini. Lalu kita akan cek minimal 3 web yang familiar. Kita akan ketahui nama domainnya dan data-data lainnya. Kita coba unesa.ac.id. Dapat kita ketahui domainnya yaitu unesa.ac.id. Dia ini registrasi pada tahun 2001, bulan 8,
tanggal 19. Jadi data data registrasi waktunya itu sangat-sangat detail, bahkan jam maupun menitnya dan detiknya. Dan dia akan expired di tahun 2026 di tanggal dan bulan sekian, dan ini baru diupdate yaitu di tahun 2024. Untuk statusnya, dia menggunakan server transfer prohibited dan client transfer prohibited, dengan nama servernya itu camilo.ns.cloudflare.com dan phoenix.ns.cloudflare.com. Untuk bagian informasi registrasinya, di UNESA menggunakan PT Bitnet Geo Nusantara dengan URL-nya www.bitnetgeo www.bitnetgeo.com, dan ini adalah data raw voice data. Di sini ada terakhir update, tanggal tanggal kadaluarsa dan juga lain-lainnya. Dia berada di country Indonesia atau negara Indonesia dengan nomor handphonenya nomor teleponnya seperti ini, dan registrasi dia menggunakan email registrar@bitnetgeo.com. Lalu kita akan coba cari lainnya. Misalkan kita cari its.ac.id. Domainnya seperti ini. Dia registrasi pada tahun 1998. Jadi dia itu lebih dahulu registrasi daripada uh, unesa.ac.id, dan expired dan dia expire di tahun 2025, dan juga diupdate di tahun 2025. Berarti dalam jangkanya itu pendek sekali ya. Diupdate di bulan 1 dan akan expire di bulan 10. Berarti dia baru saja update. Untuk statusnya menggunakan server transfer prohibited dan client transfer prohibited sama seperti UNESA. Dan untuk nama servernya ada ns1.its.ic.id, kemudian olympus.its.ic.id, dan salwa.its.ic.id. Untuk informasi registernya, dia memakai PT Digital Register Indonesia dengan URL-nya yaitu www.digitalregistra.co.id. Ini data-data raw voice dari ITS. Dia berada di kota Sleman, yaitu Yogyakarta. Dan berada di Jalan Lempong Sari nomor 39Y 39C Jongkang RT RW 12 dan 36 Sariharjo. Dia juga memakai registrasi email dari info@digitalregistra.co.id. Baiklah, kita cari lagi satu lagi yaitu uh, umsida.ac.id. Ini adalah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jadi domainnya seperti ini, umsida.ac.id. Dia registrasi pada tahun 2009 dan expire pada tahun 2029. Berarti lama sekali ini daripada ITS dan UNESA expirednya ini. Dia baru update pada tahun 2024. Statusnya berbeda ya, seperti kampus-kampus sebelumnya yang kita cari, dia hanya oke gitu.
Dan name servernya dia memakai ns.umsita.ac.id, kemudian ns1.umsita.ac.id, dan ns2.umsita.ac.id. Untuk register information, dia memakai PT Beyond Intermedia dengan URL-nya www.jagoanhosting.id. Ini adalah data-data raw waste-nya. Dia register di Malang, di Jawa Timur, dan dia juga memakai email yaitu care@jagoanhosting.id. Baiklah, kita tadi sudah bukan praktikumnya untuk untuk mengintai domain dari beberapa web kampus. Jadi kita akan lakukan praktikum yang kedua yaitu scanning. Yang pertama, buat jaringan dua komputer di KNS3 yang dimana PC1 sebagai server dan PC2 sebagai klien. Jadi pertama-tama kita harus menjalankan dulu KNS3-nya. Ini saya sudah jalankan. Ini kita ubah dulu ya. Eh, PC1 ini menjadi server, PC2 ini menjadi klien. Untuk mengubahnya harus, karena ini sebelumnya saya sudah jalankan, jadi saya hentikan dulu untuk mengubah nama dari PC-nya. Kita ganti server dan ini klien. Lalu kita running lagi. Kita tunggu sampai halaman VirtualBox-nya itu keluar semua, yaitu server dan klien. Oke, ini server dan kliennya sudah running. Kita buka di sini di servernya. Kita ke local area connection, properties, lalu internet, TCP IP. Jadi kita harus masukkan terlebih dahulu ya. Untuk IP address-nya di server itu 192.168.1.1. Kalau sudah oke kan semuanya, tunggu untuk connecting di eh, klien. Oh, di ya di klien propertiesnya TCP IP kita pakai IP address 192.168.1.2. Kalau sudah kita konekkan keduanya, kita harus cek dengan ping dari server, kita ping ke klien. Dapat kita lihat eh, sudah reply, berarti sudah tersambung dengan klien. Kita itu juga pingkan juga ke server. Kita reply juga. Lalu kita lalu kita masuk ke folder di network connection. Sini bukan di my document. eh, kita harus masukkan aplikasi exam Win32. Jadi sebelumnya harus mendownload dulu untuk examnya. Kalau sudah di-download, tinggal filenya itu file lokal dari lokal Windows-nya atau PC kalian itu, aplikasi exam ini tinggal di drag and drop di
sini di server. Lalu kalau sudah diinstal, saya akan buka aplikasinya. Untuk apa aja MySQL dan FileZilla, kita harus centang dulu ini. Ini kan apa aja masih running ya, kita stop dulu. Kita centang tiga-tiganya, lalu kita start. Lalu kita ke client, kita install yaitu Freeport Scanner. Ini kita install dari web biasa saja, lalu kita drag and drop dari file lokal di PC kita ke sini. Ini karena sudah saya drag and drop, jadi saya mau buka saja. Oke, di sini. Yang pertama-tama kita ke server dulu. Kita cek di Mozilla-nya. Kita cek localhost. Apakah sudah tampil? Ya, ini sudah dapat dapat menampilkan exam PP-nya. Lalu di exam PP ini, lalu, lalu di command prompt kita net start min A. Dapat kita lihat yang listening ini, kita kan tadi di exam PP-nya itu kan eh, melakukan start di Apache, MySQL, dan FileZilla. Di sini itu dapat kita ketahui. Jadi FTP ini punyanya FileZilla, dia statusnya listening. Lalu HTTP ini punyanya Apache, dan 3306 ini punyanya MySQL. Dan ketiga-tiganya statusnya adalah listening. Lalu kita pindah ke client, kita buka Freeport scannernya, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Ini adalah IP-nya dari si server. Lalu untuk TCP port-nya kita masukkan server tadi, XMPP-nya. Di apa aja itu, di FileZilla itu 21, kita ketikkan ini 21,80 dari apa aja, 3306 dari MySQL. Kita scan, dapat kita lihat di sini IP address-nya dan statusnya ini tiga-tiganya adalah open. Kalau coba kita salah satu, kita hentikan runningnya di MySQL, kita stop. Lalu kita scan lagi di Freeport Scanner. Dapat kita lihat di sini, dia ini sudah tertutup dari SQL-nya ini. MySQL-nya tertutup. Lalu kita coba netstat di di server di command prompt. Kita netstat.
min A. Dapat kita lihat di sini tidak ada portnya MySQL yaitu 336 dan yang listening ini hanya punyanya Fezila dan Apache. Jadi mungkin itu saja praktikum kali ini yaitu recognize dan scanning. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.